Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar nih Pak Ridwan? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, sehat selalu ya. Alhamdulillah ya Nah Bu ini sehat. kita pendampingan individu kelima ya Pak ya. Ya, Dan ini SMA Negeri 2 Majalaya. Majalaya. Nah terkait dengan tema kita hari ini kaitannya dengan rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, itu Program tema positif. kita, ya. Dan ini kita punya istilahnya topik pendampingannya ada 4 Pak. Ya, Yang pertama refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Masih ingat ya Pak? ya, siap Bu. Yang kedua diskusi rancangan program Pak. Ini yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak buat di sekolah SMA Negeri 2 Majalaya Iya. ini ya. Kemudian ini kaitan dengan implementasi dari rencana di Lokakarya 3, masih ingat ya Pak? Di Ya. Lokakarya 3 untuk berbagi ke teman sejawat. Ya. Nah kemudian yang terakhir ini ada penilaian untuk pasca observasi. Nah tentunya Bapak sudah melakukan observasi ke rekan kerja yaitu Bu Rizka. Bu Rizka, ya. Nah ini kita ke apa yang terjadi nih, apa yang selama sebulan proses yang sudah berjalan selama Bapak menjadi CGP Angkatan 10 ini Pak. Ya, jadi selama sebulan terakhir rutinitas pendidikan guru penggerak ini di Angkatan 10 ya seperti biasa, seperti yang sudah berlangsung selama ini. Bagaimana ada perkuliahan di modul 3.2, modul 3.3 di mana seperti biasa diawali mulai dari diri ya. Jadi di sana mengisi beberapa pertanyaan, berdiskusi juga dengan rekan sejawat di LMS. Lalu di sana juga berlanjut setelah mulai dari diri itu adalah eksplorasi konsep, di mana sama kita mempelajari beberapa materi yang ada di modul 3.2 dan 3.3. Berdiskusi juga di ruang maya di LMS, mengisi beberapa pertanyaan, mengisi beberapa argumen yang harus diterapkan di sana, diisi di sana. Lalu masuk kepada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi pertama biasa itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya ruang kolaborasi karena kita dapat bertatap maya dengan rekan sejawat, dengan ibu juga, dengan ibu Fasil, betul. Jadi di sana kita berdiskusi menentukan program atau materi apa yang akan didiskusikan pada saat Rukol 2. Dan tentunya di sesi 2-nya juga ada ya. Ini ya, Bapak sebagai apa tuh waktu itu? Waktu di modul 3.2 itu saya berperan sebagai moderator, lalu di 3.3 itu saya sebagai presentasi. Jadi saya yang mempresentasikan materi yang sudah didiskusikan sehari sebelumnya kemarin. Ya. Dan tentunya sekarang udah berakhir ya Rukolnya. Iya betul Bu, sudah selesai semua. Oke, kemudian demonstrasi kontekstual di modul 3.3 kemarin sudah saya upload. Kebetulan sebetulnya beda program yang saya terapkan di Rukol dan juga Dekon itu berbeda. Karena kan Rukol itu kita diskusi dengan kelompok Bu ya. Kalau di Dekon itu saya lebih kepada mengedepankan program yang saya terapkan di sekolah. Jadi berbeda. Setelah Dekon itu masuk ke elaborasi pemahaman. Di sana kita bertemu dengan instruktur. Jadi pada saat tatap maya itu kita mendengarkan apa yang instruktur berikan, lalu ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rekan sejawat juga sesama CGP, dan itu akan sangat menguatkan materi yang sedang dipelajari, mau di 3.2 ataupun 3.3. Setelah itu lalu kita masuk kepada aksi nyata. Nah kebetulan kalau aksi nyata 3.3 itu baru akan saya laksanakan Bu pekan ini. Insya Allah sebelum due date sudah selesai. Nah itu perkembangan selama 1 bulan. Selama ya, 1 bulan terakhir. Prosesnya luar biasa, saya apresiasi ya. Dan terima kasih Bapak sudah berbagi praktek baik di luring ataupun daring gitu ya. Iya, Bu. Dan itu tentunya membawa perkembangan yang lebih baik itu buat Bapak diri sendiri ya,
dan juga buat lingkungan di sini lingkungan di sekolah di Semaja sini. 2 ya. Ya, betul. Nah, Pak, terkait dengan Bapak kan sudah mensupervisi Bu Rizka. Apakah ada lembaran praobservasinya, kemudian observasi dan paskanya, Pak? Ada Bu. Dan Ya, nanti saya akan nanti lihat dulu ya. siap. Seperti apakah yang sudah Bapak tulis dalam lembar tersebut. Nah, terkait dengan perkembangan berikutnya Pak, untuk aksi nyata modul 3.3 nih. 3 ya. Itu terkait dengan program ya Pak. Nah, Betul, program tapi sebelum ke sana terkait dengan pemetaan. Bagaimana Bapak sudah membuat aset yang ada di sekolah ini, terus bagaimana hubungannya dengan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. ya. Jadi berkaitan dengan aset di pembelajaran modul 3.2 Bu ya, 3.2 itu saya sudah melaksanakan beberapa kali, dengan yang pertama dengan kepala sekolah, Ya. yang kedua dengan rekan sejawat, yang ketiga dengan murid. Jadi kita bagaimana memetakan aset-aset yang dapat mengembangkan potensi sekolah ini Bu. Jadi pada saat itu undangannya juga kami buat, bagaimana kita bersama-sama membuat pemetaan terkait aset yang dapat membangun sekolah ini lebih baik. Lalu kita berdiskusi tentang bagaimana aset itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di sini. Lalu ketika berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, ternyata beliau juga sangat antusias karena dalam pandangan beliau aset itu hanya berbentuk barang yang ada di sekolah. Ternyata aset itu ketika kita kembangkan keluar, ada potensi-potensi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi siswa di sini. Nah, dalam kesempatan itu Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dengan apa yang kita jalankan terhadap pemetaan aset, sehingga pada saat itu kita berencana untuk bersama-sama mengembangkan pemetaan yang sudah dilaksanakan bersama-sama kemarin. Nah, tentu saja pemetaan dari 7 aset yang ada di Semaja 2 ini nih sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan ya Pak. Betul Bu. Lalu cara Bapak membuat pengambilan keputusan itu sendiri, apakah memang harus ada yang dievaluasi atau ada yang harus diperbaiki begitu? Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan yang bisa berdampak kepada murid, kepada sekolah ini, kita harus benar-benar dapat mengevaluasi maupun memperbaiki kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi manajemen resikonya harus kita perhitungkan, Bu. Jangan sampai kita menjalankan sebuah program, kita menjalankan sesuatu tanpa melihat resiko yang terjadi. Nah, itu kita berdiskusi juga bersama-sama bagaimana potensi yang ada di sekitar sekolah ini, di sekolah ini dapat membantu perkembangan sekolah atau murid ini dengan baik, tetapi resikonya semini mungkin gitu. Jadi pengambilan keputusannya akan sangat bijak jika seperti itu. Berarti memang sudah Bapak evaluasi, sudah Bapak perbaiki sehingga bisa dalam bentuk pengambilan keputusan yang sudah sempurna gitu sesuai dengan modul. Insya Allah, ya. mudah-mudahan Bu. Ya. Nah, terkait dengan itu Pak, menurut Bapak untuk mendukung keberhasilan pengambilan keputusan itu apa aja? Yang jelas kita perlu dukungan Bu, dukungan dari berbagai pihak. Misalkan kalau kita menjalankan program berdasarkan dari aset atau pemetaan yang ada di sini, berkaitan dengan murid, kita harus dapat dukungan dari murid melalui keaktifan murid itu tersendiri. Yang kedua, ketika kita berbicara pemetaan aset yang berdampak terhadap pengembangan guru, kita harus dapat dukungan yang kita butuhkan dari rekan sejawat. Lalu ketika kita yang membutuhkan pemetaan aset yang berada di lingkungan, ya otomatis masyarakat sekitar juga harus mendukung kita gitu Bu. Jadi kita tempuh alur-alur tersebut sesuai dengan pemetaan aset yang ada. Dan itu tentunya dukungan-dukungan itu di Semajado sudah kuat. Insya Allah.
Insya Allah sudah. Nah, kalau kita lihat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari nih, baik Bapak di kelas, gitu ya, dalam menghadapi siswa, menghadapi rekan kerja, itu pasti ada hal yang terkait dengan dilema etika ya Pak ya. Ya, Nah, adakah pengalaman Bapak, baik itu Bapak sebagai CGP sekarang atau sebelum jadi CGP, itu ternyata ini dilema etika. Nah, adakah Bapak pengalaman kayak gitu? ya. Sepertinya setiap guru sering Bu mengalami hal tersebut, terutama di akhir-akhir semester, kenaikan kelas gitu Bu ya. Bagaimana secara prinsip kita sebagai seorang guru mungkin tidak akan memberikan nilai kepada siswa yang secara kehadiran kurang, tidak memenuhi tugas, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya. Tetapi ketika ada anjuran misalkan dari kepala sekolah ataupun dari pihak lain yang terkait untuk memberikan nilai supaya anak yang bersangkutan itu dapat naik kelas atau misalkan dapat lulus di mata pelajaran tertentu. Ya. Nah, itu kan merupakan sebuah dilema etika yang biasa terjadi sebetulnya di dunia pendidikan. Nah, itu juga yang terjadi sama saya Bu di beberapa kesempatan lah gitu. Ya, ada pengalaman itu ya. Ada pengalaman. Lalu itu. menurut Bapak pengambilan waktu itu apa yang Bapak lakukan? Pengambilan keputusannya. Kalau saya pribadi pada saat itu, kalau mengikuti prinsip saya Bu ya, Ya. saya tidak akan memberikan nilai. Tapi ketika Bapak Kepala Sekolah berbicara harus seperti itu, saya mengevaluasi dulu Ya, hasilnya. Jadi jangan sampai kata Kepala Sekolah seperti ini harus seperti ini, tapi sebetulnya itu tidak baik kan tidak bagus juga Bu. Nah pada saat itu saya mengevaluasi, boleh saya memberikan nilai, tetapi harus ada evaluasi-evaluasi seperti kita mengajak siswa yang bersangkutan untuk merubah diri, memperbaiki diri, jangan sampai di pembelajaran selanjutnya kehadiran dan sebagainya sama, harus ada perbaikan yang lebih positif. Yang kedua, ya tugas harus masuk Bu, itu yang paling utama. Ketika dia bisa menyelesaikan tugas, maka nilainya juga pasti akan keluar. Seperti itu mungkin. Jadi itu yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusannya. Betul Bu. Nah, menurut Bapak ini kan yang namanya pengambilan keputusan kan ada 4 prinsip, kemudiannya ada 9 langkah, 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. keputusan. Nah, apakah yang Bapak lakukan tadi nih, pengambilan keputusan tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan langkah tersebut? Ya, jadi kalau misalkan kita mengambil sebuah keputusan Bu, kita ujikan dengan beberapa hal yang ada di materi modul 3.2 Bu ya, 3.1 ya kalau itu ya. 3.1 ya kita harus uji semuanya sesuai dengan prinsip uji apakah individu lawan masyarakat, ya, individu gitu lawan ya, masyarakat, apakah keadilan lawan rasa bersalah, kemudian ya, seperti itu ya prinsipnya iya, itu. betul, Apakah betul. memang mengikuti step yang sesuai modul 3.1 atau merasa bagaimana waktu itu nih? Kalau sebelumnya sih tidak, Tidak, ya, tidak, karena kan baru sekarang kita mempelajari. Tapi setelah mempelajari ini, ya itu harus kita terapkan Bu. Tapi kalau kita analisa lebih lanjut ya, karena Bapak kalau misalnya udah ngambil keputusan seperti itu ya, akhirnya siswa naik kelas mungkin ya. Tuh. Nah, ketika siswa naik kelas itu Bapak sebenarnya sudah melaksanakan prinsip itu tanpa Bapak sadari mungkin betul ya. Bu. Betul nggak? Betul, iya. Itu kan rasa kasihannya ada, kemudian keadilan, dan intinya pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan atas pertimbangan banyak begitu ya. Betul, iya. Akhirnya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melaksanakan step yang di model 3.1. Iya, Cuma betul Bu. itu praktek udah Bapak lakukan, tapi teori baru muncul sekarang gitu ya, seperti iya. itu tanpa kita sadari sebenarnya ya Betul, Pak. betul Bu. Cuma ya akhirnya teori yang kemarin tuh ini gitu ya, tanpa kita sadari Betul, sebenarnya iya Bu. gitu. Saya juga kemarin seperti berarti saya udah melakukan hal yang sama sebelumnya, sebelum saya mempelajari modul 3.1 ini. Jadi walaupun kita merasa saya merasa tidak melakukan 9 langkah keputusan gitu ya, atau tidak berdasarkan 4 prinsip, padahal kita kan ada rasa kasihan ke siswa, Iya, ya betul. ada satu individu lawan masyarakat kan sebenarnya gitu. Jadi tanpa kita sadari, iya ya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah melaksanakan step-step itu seperti itu. Tapi kalau Bapak merasa itu belum sesuai misalnya, bisa dijelaskan nggak Pak, seperti apa yang menurut Bapak belum sesuai dengan modul 3.1? Ya,
Jadi kalau pada saat pengambilan keputusan kemarin kan saya pribadi Ya. ketika belum mengetahui adanya materi tentang hal ini ya di modul 3.1 ini Merasa belum gitu ya? merasa sebetulnya biasa aja sih, balik lagi kepada pemikiran pribadi Betul, saya betul. sendiri, termasuk ketika ada masukan dari rekan sejawat. Tapi ketika sudah mempelajari, oh ternyata kita itu harus mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang ada gitu. Pengujiannya, klasifikasi kasusnya ini masuk kemana gitu Bu ya. Nah itu yang selama ini sebelum saya mempelajari saya belum tahu Betul, masuk kemana gitu. Nah, Nah, setelah berarti mempelajari alhamdulillah setelah lebih dipelajari, paham. alhamdulillah berarti Iya, sudah ada bulat gitu ya. ya Sudah betul Bu. kemarin baru setengah lingkaran, Setengah sekarang udah lingkaran. lingkaran penuh gitu. Nah, betul. Nah intinya berarti itu mungkin ya kemungkinan yang dipastikan Bapak bisa mengevaluasi kemudian apa istilahnya mengembangkan lebih lanjut lagi cara Bapak mengembangkan Pengambilan keputusan. Jadi menurut Bapak nih, apa yang harus Bapak evaluasi dan harus dikembangkan lagi dalam pengambilan keputusan itu? Ya, jelas kalau kita mengambil keputusan kita harus benar-benar mengevaluasi dan menguji keputusan yang akan kita pilih Bu ya. Jadi kita harus perbaiki, kita harus kembangkan, kita harus lebih pertajam lagi, jangan sampai pengambilan keputusan yang kita ambil itu memberikan dampak negatif yang seharusnya berdasarkan uji yang sudah kita lakukan itu hasilnya harus positif. Dan betul saja kalau kita ambil misalnya siswa itu tidak naik, ini kan jangka masa pendek, jangka masa panjangnya kan kita pikirkan juga. Gitu kan. Jadi setiap pengambilan keputusan sebenarnya menurut Bapak ada evaluasinya, gitu ya, ada betul, hal-hal yang harus kita pertimbangkan, lebih lanjut lagi. Ya. Nah itu diskusi kita terkait dengan aksi nyata modul 3.1 ya. Dan itu jelas sudah diupload ya. Sudah. Nah, kita diskusi lagi tentang rancangan program nih Pak. Ya. Nah Bapak pasti sudah membuat rancangan program. Program apa yang akan Bapak kembangkan di SMA Negeri 2 Majalaya ini? Program positif yang berdampak pada murid Bu ya. Jadi rencananya kalau di ruang kolaborasi itu saya membuat dengan teman-teman tentang literasi Bu ya, bagaimana membaca. Tapi di aksi nyata ini rencananya saya akan membuat program tentang kreasi sampah plastik. Jadi kita lingkungan ya dengan lingkungan, kebetulan kan di sekolah ini kita punya kantin Bu, banyak yang menjual air minum, mau itu kemasan botol, mau itu kemasan gelas. Nah itu yang akan coba kita olah dari bahan plastik menjadi sesuatu yang berguna. Gitu Bu. Nah itu apakah memang dikembangkannya diinkludkan di implementasi P5 atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita akan melakukan implementasi di pembelajaran P5, tapi dikembangkan gitu Bu. Kalau di P5 itu kan pengolahan sampahnya lebih kepada seperti kas plastik gitu. Nah ini dikembangkannya dari sampah botol air minum ataupun gelas gitu Bu. Nah itu boleh tahu judulnya Pak? Judul program yang Bapak buat? Kalau programnya rencananya Bu ya, rencananya itu berjudul Kreastik. Ya, jadi kalau ini kan plesetan dari kreasi sebetulnya. Jadi betul. Kreastik. Kreastik apa tuh? Kreasi sampah plastik. Berarti anonim juga nih ya. Anonim juga. Kreasi sampah plastik. Ya. Nanti produk atau tujuan yang ingin Bapak capai di Kreastik ini apa? Ya, jadi diharapkan siswa itu dapat mengolah sampah plastik khususnya di botol minuman maupun kemasan gelasnya bisa dapat berbentuk sebuah lampion yang bisa menerangi jalanan di sini Bu. Maksudnya kan kalau malam sebetulnya datang ke sini itu kan kayak gelap. Nah, saya coba dengan siswa di kelas membuat sebuah lampion lampu dengan hiasan-hiasan sampah plastik. Tentunya dimodifikasi Bu ya. Misalkan tidak harus dengan lampu sebetulnya. Jadi kita kan punya semacam pilox yang kalau malam itu
warnanya itu nyala gitu. Oh, pilox emas atau gimana? Ya bisa warna hijau, bisa warna Tapi nyala gitu gold. ya. Tapi ketika malam itu Kelihatan gitu. di tempat yang itu tuh Berarti yang nyala yang gitu, terang ya. yang terang betul. Nah itu rencananya kreasi sampah plastik yang akan diterapkan di program positif yang berdampak pada murid. Tapi Mutu hunting 3.3. siswa yang dituju adalah botol yang bekas ini ya, misalnya botol Betul, seperti bisa ini, botol, ya, bisa gelas sebetulnya, Bu. segelas. Iya. Nah itu berarti dikasih opsi ya, siswa itu Iya. boleh bikin lampion gitu, boleh. Yang jelas tujuannya berdampak pada siswanya ada indikatornya nggak Pak? Indikatornya Hmm, kan ini berbentuk apa hasil atau produk yang dihasilkan oleh murid, Bu ya. Jadi indikator keberhasilan murid dalam melaksanakan tugas ini yaitu siswa dapat menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh mereka sendiri maupun masyarakat sekitar di sini. Nah, berarti prosesnya terkait dengan indikator tujuannya ada ya jelas Ada, ya. ya. Nah prosesnya terkait dengan lingkungan dan sampah yang dikembangkan, dikreasikan oleh siswa sehingga Bapak punya latar belakang kebutuhan sekolah ini kalau malam gelap misalnya, Gelap, gitu ya. betul, Latar belakangnya ya. gitu ya. Jadi ya, akhirnya buatlah lampion. Tapi itu tidak wajib ya Kalau di pembelajaran sebetulnya tidak wajib. tidak wajib ya. Ya. Cuma ini program yang Program satu yang coba orang ingin atau per kelas atau gimana Pak? per kelas. Jadi nanti sifatnya di kelas juga akan berkelompok. Setelah berkelompok nanti masing-masing akan berbeda-beda, Bu, sebetulnya. Tergantung kepada kreasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Misalkan kita mau pengen bikin lampion yang lingkaran dengan warna apa. Nah, itu kan balik lagi kepada siswa yang melaksanakannya, Bu. Kalau misalkan saya ingin bikin lampion yang hanya kotak, itu balik lagi kepada siswa. Warnanya, bentuknya yang jelas yang kita olah adalah sampah plastik. Nah prosesnya itu sudah dilakukan ya Pak ya? Atau baru rencana? Rencananya besok Rencana akan besok. mulai dilaksanakan karena kebetulan sebentar lagi juga gelar karya untuk P5. Nah itu juga akan kita karyakan pada saat Besok hari Rabu. Ya. Nah berarti prosesnya akan seperti itu ya yang Ya. sesuai yang Bapak rencanakan. Betul. Apakah dari proses yang akan Bapak laksanakan ke siswa seperti itu sesuai dengan tujuannya nggak? Insya Allah sesuai dengan tujuan yang sudah ingin dicapai, Bu ya. Mudah-mudahan sih bisa terlaksana dengan baik. Nah itu keseluruhannya gitu pasti butuh dukungan nih. Dukungan apa Ya. yang diperlukan supaya sukses nih program kreasiknya tuh? Tentu sebetulnya kalau biaya tidak begitu ini ya, Bu ya, karena itu kita olah dari sampah plastik. Tapi karena kita memerlukan pilox, jelas dukungannya ada sedikit biaya yang harus kita keluarkan, yaitu mungkin saya pribadi bisa mengeluarkan, membantu kreasi siswa ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan dari dukungan rekan sejawat, bagaimana penguatan terhadap program ini bisa dilaksanakan juga di kelas yang lain gitu, yang diikuti oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah dukungan dari kepala sekolah, bagaimana program ini juga dapat berdampak kepada murid ketika ada pembelajaran malam. Jadi seperti kemarin, Bu, ada kegiatan OSIS di sini malam. Banyak sektor-sektor sebetulnya yang masih belum terjangkau oleh lampu. Jadi berdasarkan itu, ketika ada lampion yang sedikitnya bisa menerangi, ya jadi ente lah bahasa Sunda. Jadi memang kalau malam itu setidaknya bukan hanya dari cahaya lampu, kita juga kalau punya kreasi siswa itu udah luar biasa. Betul, Bu. Nah tapi ada nggak tantangan yang Bapak hadapi nih terkait dengan program yang Bapak buat kreatif ini? Ya tantangannya yang pertama ya kita harus dapat mengajak rekan sejawat kita yang terkadang kan tidak sepaham lah, terkadang dia tidak sepaham. Tapi sejauh ini saya dapat dukungan yang baik dari rekan sejawat untuk melaksanakan beberapa program yang selama ini dapat berdampak baik terhadap murid maupun sekolah. Nah untuk menjawab tantangan yang terutama dari rekan yang tidak sepaham, apa yang Bapak lakukan? Jelas sosialisasi, Bu. Kita berdiskusi bagaimana sebetulnya program ini dapat membantu kita dari beberapa kegiatan ke depan gitu. Kan saya jelaskan misalkan kepada rekan sejawat tersebut bahwa kita tuh kalau ada kegiatan malam ada kesulitan dari segi penerangan. Nah,
dari sana kita berangkat bahwa kita butuh penerangan itu. Kalau misalkan tidak terjangkau oleh lampu, maka kita harus membuat sebuah kreasi yang dapat membantu kegiatan malam itu tetap berjalan dengan baik dengan penerangan yang cukup. Nah, dari sana kita kasih penjelasan. Mudah-mudahan setelah penjelasan itu dilakukan terhadap rekan sejawat tersebut, ya mudah-mudahan sih rekan sejawat tersebut dapat mengambil sisi positifnya. Jadi beliau pun dapat menjalankan program tersebut sehingga program lampion ini, program Priastik ini bukan hanya dilaksanakan oleh saya pribadi tetapi guru-guru yang lain. Karena program itu untuk sekolah ya pasti harus Iya, dilaksanakan di sekolah bersama-sama ya, sama-sama betul. kolaborasi. Luar biasa Pak ya. Nah ini kita beralih ke komunitas praktisi nih Pak. Oh iya. Ini di SMA Negeri 2 Majalaya ini apakah sudah Bapak kembangkan komunitas praktisi dan bagaimana nih? Ya, kan di sini juga ada kembal Bu ya. Jadi itu sebetulnya sudah berjalan rutin. Ada beberapa kali juga saya menjadi pemateri. Jadi 2 kali kemarin, selain pada diseminasi budaya positif, kemarin juga pada saat IHT, saya juga kebagian sebagai pemateri, yaitu pembelajaran diferensiasi. Kebetulan kan kita juga ada 3 CGP di sini. Angkatan Nah, 10 betul, ya. bergantian. Jadi ada yang berdiferensiasi, ada yang KSE, dan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Jadi sebetulnya kalau kombel itu kan terbatas, Bu. Tidak banyak. Kadang tidak semua guru datang, tapi ketika IHT kemarin itu in-house training, semua datang dalam sebuah ruangan, kita berdiskusi bersama-sama bagaimana membuat sebuah perangkat pembelajaran modul ajar yang sesuai dengan yang ingin kita laksanakan di kelas, berdiferensiasi dan juga KSE. Jadi komunitas Udah berjalan ini gitu sudah ya. berjalan dengan baik di sini. Dan itu yang jelas apa nih peran dari komunitas yang ada, kombel yang ada di Semaja 2 ini? Kalau nggak salah apa namanya itu Pak? Gumbira. Gumbira. Nah, komunitas Gumbira ini apa perannya terhadap proses belajar Pak Ridwan? Ya, kalau kepada saya pribadi jelas Bu ya, banyak sekali dampak positif yang saya dapatkan. Yang pertama ketika saya menjadi pemateri itu mengembangkan potensi saya Bu. Yang kedua ketika kita berdiskusi terkadang kan oh iya ya sebetulnya ketika kita berdiskusi dengan rekan sejawat menumbuhkan metode yang baru, penanganan siswa dan lain sebagainya, itu membekali saya lebih baik lagi pada saat pembelajaran gitu. Jadi banyak sekali sih dampak positifnya. Jadi menurut Pak Ridwan, perubahan yang menyenangkan apa yang Pak Ridwan rasakan dari rekan kerja yang ada di dalam komunitas Gumbira ini? Ya, banyak sekali sebetulnya. Banyak contoh misalkan perubahan menyenangkan itu contohnya dari pembelajaran yang terkesan terpusat pada guru misalkan Bu ya. Kita hanya ngobrol menerangkan materi, tapi ada beberapa guru yang nih loh pembelajaran itu kita harus membuat siswa itu menyenangkan. Jadi siswa akan antusias. Nah, beberapa games, beberapa ice breaking, beberapa permainan yang dilaksanakan oleh beberapa guru itu sangat menginspirasi saya. Jadi itu yang membuat saya senang, berarti saya dapat hal yang baru, berarti saya dapat sesuatu yang dapat saya terapkan juga di kelas. Nah, gitu. itu perubahan yang menyenangkan ya, Betul, ya. Dan setelah PGP selesai nih, apa rencana Bapak terhadap kombel yang ada di Semaja 2 ini? Ya, tentu jelas Bu ya, kalau komunitas praktisi di sini itu ada kombel Gumbira, harus terus kita kembangkan. Bagaimanapun itu adalah salah satu yang dapat mengembangkan potensi yang ada di sekolah ini, terutama di tenaga pendidik, di guru gitu Bu ya. Karena itu menjadi salah satu sumber bagi kita semua yang ada di sini untuk mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan wawasan. Jadi ilmu itu kan semakin kesini semakin maju, semakin berkembang, berubah, ada perubahan gitu Bu. Ketika ada kombel itu kita aktifkan terus, kita kembangkan lagi. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat itu sesuai dengan
modernisasi gitu Bu ya. Jadi ilmu itu berkembang, kita juga ikut berkembang. Jadi ini udah ke tahap-tahap dari 3 tahap udah dikerjakan ya, merintis sudah, tinggal merawatnya Tinggal gitu, merawatnya betul. mengembangkan. Jadi Iya. dari 3 tahap itu di Kombel yang Bapak miliki di sekolah ini ternyata memang ada apa ya istilahnya, ada hal perasaan menyenangkan buat Bapak, ada Betul. perubahan yang menyenangkan buat Bapak, Betul, dan iya Bu. ini tentu saja perlu perawatan. Nah, Iya. dukungan apa nih supaya Bapak di Kombel ini tetap terawat sehingga bisa terus belajar bersama dengan rekan sejawat? Jelas dukungan itu sangat dibutuhkan Bu, terutama ya rekan sejawat karena targetnya juga kan rekan sejawat Iya, sendiri. betul. Yang kedua adalah dukungan dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah juga seorang pemimpin yang dapat menggerakkan sebetulnya. Orang pertama yang dapat menggerakkan sekolah ini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Ketika kepala sekolahnya mendukung dengan baik, kegiatannya juga akan berjalan dengan baik. Oke. Nah, Bapak, kita lihat nanti setelah ini ke percakapan pasca observasi ya Pak. Ya. Tentu saja Bapak di situ mengarahkan pertanyaan pemantiknya, di situ ada mengembangkan area yang ingin dikembangkan Dikembangkan oleh oleh guru guru rekan kerja Bapak. Di sini Bu Rizka Rizka, Fortuna. ya. Iya. Dan di situ nanti Bapak harus memberikan umpan balik dan catatan-catatan penting Ya. lah untuk kemajuan setelah observasi yang Bapak lakukan di kelas. Gitu. Siap Bu. Itu aja mungkin ya, kita ke pasca observasi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih atas kehadiran Ibu ya. Dalam hal ini peran Ibu kan diobservasi ya, sama disupervisi sama Pak Ridwan. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya kita ke percakapan pasca observasi ya Bu ya Pak. Ya. Silakan Pak Ridwan. Siap, terima kasih Bu Yuli atas waktu dan kesempatannya. Izin pada kesempatan kali ini saya Ridwan Firdaus Ansori, calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan percakapan pasca observasi setelah dilakukannya observasi pembelajaran di mata pelajaran matematika. Di sini saya sudah dengan Ibu Rizka Fortuna selaku guru yang diobservasi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah baik. Baik. Pada percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, tujuannya adalah bagaimana percakapan pasca observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu. Lalu untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas kemarin? Bagaimana kesannya? Jadi awalnya tuh gugup karena memang kalau belajar di supervisi suka agak gugup ya. Jadi tapi setelah berjalannya waktu itu udah baik ya. aja. Ya Bu, alhamdulillah ya. Jadi perasaan Ibu awalnya merasa gugup karena Nervous diobservasi ya. Tapi seiring berjalannya waktu dapat berjalan dengan baik pembelajaran yang ada. Ya, jadi yang selanjutnya adalah bisakah Ibu ceritakan kembali area apa sih yang dikembangkan di dalam kelas Ibu pada saat pembelajaran kemarin? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Jadi kemarin tuh saya melakukan strategi di mana pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya. Jadi mengkelompokkan siswa-siswinya sesuai dengan mereka profil belajar, ya, gaya belajar murid. Ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Dari diferensiasi juga terintegrasi dengan KSE ya. KSE ya. Jadi area pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Rizka tadi itu adalah bagaimana pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, ya, betul. di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan gaya belajar murid, profil Betul belajar sekali. murid, dan juga dikaitkan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional ya. Jadi di sana saya lihat Ibu itu membagi kelompok
ya, Ya, dalam betul. kelas dengan Jadi- sesuai dengan gaya belajar Jadi ya. iya, jadi dipetakan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu dikelompokkan. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah berarti Mana yang termasuk dengan visual, kinestetik, sama auditor. ya, betul. Itu sudah berjalan dengan baik Bu ya. Saya lihat Betul. alhamdulillah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama, perlu kita evaluasi. Nah, Betul, betul. menurut Ibu kendala apa saja sih yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran kemarin? Kendalanya ketika siswa-siswi itu stuck atau mereka tuh dalam perkaliannya belum lancar. Nah, dari sana Ya. tuh jadi berarti ini harus diolah lagi atau ditanam lagi perkaliannya gitu ya, perkalian Ya. dasarnya. Kan kemarin materinya tentang matrik perkalian tuh. Betul. Nah itu, jadi terkendala di sananya. Ya, jadi balik lagi kepada kemampuan siswa Bu ya dalam Ya, memahami materi pembelajaran yang dikembangkan. ya betul. Nah, dalam hal ini adalah perkalian. Betul. Mungkin agak kesulitan mungkin beberapa siswa. Ya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apakah ada yang belum tersampaikan dengan baik pada saat pembelajaran sebelumnya atau bagaimana? Kalau perkalian mungkin itu di pengetahuan dasarnya. Dari kelas 10-nya mungkin entah mereka belum lancar. Jadi memang evaluasinya dari itu ditemukan ya lebih baik saya tuh perkalian dulu yang diasahnya, barulah ke materinya mungkin ya. seperti itu ya. Nah, kendala yang Ibu hadapi kan sudah jelas tadi dari kemampuan siswa dalam pengetahuan tentang perkalian. Ya. Nah, numerasinya ya. Betul. Solusi yang Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut kira-kira seperti apa? Nah, sepertinya saya akan melakukan praktik baik diawali dengan tes perkalian dahulu ke siswanya dengan game perkalian berantai nih, maunya begitu. Jadi ketika si anak-anak dibariskan terus ditanya perkalian dahulu sebelum ke materi inti. Ya, berarti itu masuk kepada sebuah permainan pembelajaran di matematika ya? Iya, begitu. Jadi membuat siswa itu antusias, termotivasi, lalu tergugah untuk mempelajari hal-hal yang sebetulnya secara tidak disadari oleh siswa tersebut, dia itu udah belajar perkalian matematika. Nah itu, begitu Bapak. Ya. Baik Bu, itu apa yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait pasca observasi yang sudah dijalani, observasi yang sudah dijalani oleh Ibu. Saya lihat semua pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik, siswa dapat terkontrol dengan baik oleh Ibu, lalu pembelajaran berdiferensiasinya sudah lekat. Saya lihat ada beberapa kelompok yang memang disesuaikan dengan kemampuannya, audiovisual, kinestetik, dan sebagainya. Lalu penerapan KSE pada pembelajaran Ibu juga cukup kental. Namun permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah tadi yang Ibu sampaikan ya, mengenai pengetahuan tentang perkalian di siswa, tapi ternyata Ibu sudah dapat solusi yang baik. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan yang Ibu dapat terapkan kepada siswa di kelas yang lain itu dapat berjalan dengan baik juga, Bu. Amin. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya selaku observer berikan. Mudah-mudahan percakapan kali ini dapat membuat kita menjadi guru yang lebih baik. Amin. Sama-sama Itu saja ya, mungkin Bu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin akan ada umpan balik ataupun masukan dari Ibu Yuli selaku PP dari saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya terima kasih ya Ibu Fortuna. Jadi gini, Pak Ridwan tadi udah bagus, penyampaikannya sudah telaten ya, pertanyaan pemantiknya sudah masuk, alur ceritanya jelas. Tapi yang taknya itu ada penguatan yang harus lebih lagi. Satu waktu yang harus diberikan oleh
Ibu Fortunanya kapan gitu harusnya ada kalimat seyogianya gitu ya, ada kalimat yang menguatkan tanggung jawab ibu untuk ke depan itu kapannya, terus apanya yang akan dikembangkannya itu mulai kapan sebagai tanggung jawabnya gitu kan. Di area pengembangan tadi Bu ya. Alur Tirta itu kan tujuan udah ada, identifikasi data udah jelas gitu ya. Terus area apa Pak? Rencananya aksi, area pengembangannya udah ditanyakan. Cuma yang satu yang kayaknya itu perlu penguatan mungkin ya. Jadi ada waktu kapan ditanyakan tindak lanjutnya mungkin tindak lanjutnya kapan gitu. Kemudian seperti apa area pengembangan dan rencana yang akan dilanjutkan RTL-nya gitu ya. Iya Bu. Itu aja mungkin dari saya, sekian ya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu nih ya kegiatan pembelajaran Ibu. Silakan Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah Pak ya, Bapak tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Rizka. Nah, untuk PGP Angkatan 10 ini Pak ya, apa yang menurut Bapak materi yang sangat Bapak kuasai? Materi yang saya kuasai itu yang pertama adalah yang pertama Bu, modul pertama. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Nah itu materi-materi yang saya pikir saya mempelajari dengan baik, pemahaman saya juga cukup baik, walaupun ada beberapa hal yang belum saya pahami dengan baik gitu. Dan itu sudah dipraktekkan ya? Sudah dipraktekkan. Jadi modul 1.1, modul 2.2 dan 2.3. Nah, dari tiga modul yang Bapak kuasai ini, menurut Bapak dari apa yang sudah dipraktekkan itu sehingga bisa terkuasai, karena mungkin ada kaitannya dengan karakter ya, betul, ya. Karakter siswa di modul 1.1. Kemudian apa lagi Pak? Kebutuhan Bapak di kelas mungkin betul, ya? Gaya belajar murid, profil belajar murid itu kan menyangkut dengan keberlangsungan pembelajaran sehari-hari gitu Bu. Jadi setiap ngajar itu teringat lagi. Jadi ya itu hal-hal yang sebetulnya banyak saya pahami gitu Bu. Sebaliknya nih Pak, bagaimana menurut Bapak materi dari 10 modul ini yang membingungkan, dan saking membingungkan ya Pak, perlu kita dalami lebih lanjut lagi nih. Ya, yang pertama itu tentang aset Bu. Itu yang perlu saya dalami karena ternyata banyak sekali aset yang perlu kita petakan yang juga dapat mengembangkan sekolah ini. Itu yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi supaya benar-benar potensi yang ada itu bisa kita kembangkan. Betul. Dan alhamdulillah ya, dari sekian modul itu banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Wah luar biasa Bu, banyak sekali ya. Dan itu ternyata kalau kita lihat berarti rencana Bapak selanjutnya nih dari pendampingan sekarang 5 nih ke pendampingan 6 apa? Ya. Jadi yang pertama itu rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan adalah melaksanakan aksi nyata dulu Bu terkait program positif yang berdampak pada murid, di mana rencananya akan membuat sebuah kreasi dari sampah plastik yang dapat menghasilkan produk yang dapat berguna untuk sekolah ini. Begitu Bu. Tapi menurut Bapak pendampingan 5 ini ada masalah nggak? Sejauh ini sih berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Seperti tadi pada saat pasca observasi ada beberapa hal yang harus saya lebih kuatkan lagi supaya ketika nanti menjadi pemimpin pembelajaran di sini, di sekolah ini, dapat ya melaksanakan observasi dengan lebih baik lagi gitu. Dan itu supaya lebih berkembang lagi ya. Iya betul. Terutama area pengembangan yang ingin dicapai. Iya itu ya Bu. Dan Pak, ini terkait dengan nanti pendampingan 6 gitu ya. Bapak harus melakukan pemetaan. Tapi terlebih dahulu ada survei yang udah dilakukan yang barangkali dan kita udah melakukannya sebenarnya di pendampingan 3. Nah, survei itu dari kepala sekolah, dari 5 orang rekan, dari 5 orang siswa dan juga survei mandiri yang Bapak lakukan. Nah, itu Bapak upload sebelum pendampingan ke 6. Dan ini anggap aja nih, ini ya, tadi ada lampiran 2 yang harus Bapak upload juga.
lampiran 2 ini Bapak menganalisis dulu hasil survei Survei yang dilakukan kemarin, dilakukan. ya. Kemudian Bapak melakukan pemetaan, Bapak undang tokoh-tokoh masyarakat misalnya, Ya, komite, komite orang sekolah, tua, kepala sekolah, orang tua, kepala ya, sekolah, orang tua, kemudian rekan kerja betul. untuk melakukan pemetaan Aset yang ada di aset sekolah, yang ada di SMA Negeri 2 Majalaya, dan itu ada notulennya Pak ya. notulensinya, betul. Terus daftar hadirnya. Nanti ada juga foto-foto dokumentasi, itu juga Bapak upload Ya, di siap Bu. sebelum pendampingan enam. Siap. Itu aja Pak ya, mungkin dari saya mohon maaf kalau banyak kekurangan selama pendampingan. Nggak apa-apa Bu, alhamdulillah saya sangat terbantu sekali dengan kegiatan PI ini. Iya, dan mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Insya Allah. Kalau ada hal-hal yang dirasa negatif atau tidak baik, tolong jangan diambil Pak ya. Siap Bu. Yang diambil insya ada Allah. yang baik-baiknya aja. Terima kasih Bapak sudah berbagi praktek baik itu daring maupun luring, dan mudah-mudahan semua ada hikmah dan manfaat buat diri Bapak. Dan juga nanti lulus ya dengan predikat sangat baik. Amin, mudah-mudahan Bu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.